Oke, saya ulangi lagi ya. Nih Ah, ceritanya sampean punya anak, terus sama pacarku, ya pacarnya sampean ini belum apa namanya? belum cerai lah intinya bahasanya gitu. Ah, Belum cerai, terus sampean sudah punya anak, terus bisa mm-mm. nggak visanya baby kayak gitu. Melalui baby gitu, bukan visa helper ke dia lagi gitu, renew gitu loh. Tapi sampean masih dijeng sama pacar kan? Iya, masih. Gini Mbak, Ah, jadi sampean tetap aja masih dijeng aja terus sama dia sampai urusannya kelar. Baby itu oh, baby yang mm-mm. lahir itu visanya ngikut Mm-mm. sampean Mbak, domestic helper. Enggak, dia tuh udah punya KTP sama paspor loh mas, udah dibikinin sama dia. Dengerin saya ngomong dulu, Oh, dengerin saya ngomong Mbak. Mm-mm. Dia dibikinin KTP dan dibikinin paspor itu supaya Mm-mm. untuk punya identitas Mbak, tapi tidak Oh, untuk visa, paham oh, nggak ya? Jadi kalau sampean nganggep bahwa dia punya paspor, dia punya Mm-mm. dia punya KTP, itu bukan semerta-merta. Karena status dia belum cerai, Mbak. Jadi bayi di Hong Kong nggak kayak bayi di Indonesia. Bayi di Indonesia nggak ada bapaknya, nikah siri apa semuanya. Susah bikin akte. Tapi di Hong Kong setiap bayi lahir punya identitas. Ya kan? Ini bedanya Indonesia. Supaya sampean tahu bedanya Indonesia dan Hong Kong. Kalau sampean masih pikirannya Indonesia. Terus bisa sampean ya masih tergantung dari tanda tangannya majikan sampean, yaitu pacarnya sampean. Kalau sampean mau merubah visa baby, ndak ada visa baby. Visa baby itu ngikut sampean. Nah kalau sampean sudah dinikahin sah secara hukum Hong Kong sama calon suami sampean, baru baru sampean nanti bisa dapat dependen dan bayinya pun akan ikut dependen. Oh, gitu ya mas. Iya dong. Jadi nggak ada visa baby itu nggak ada. Dia punya paspor iya. Dia punya KTP iya. Dia nanti 18 tahun. Kalau dia stay di Hong Kong dari 0 sampai 18 tahun, kemungkinan untuk dapat permanen dia bisa, tapi itu pun tergantung sampean. Sampeannya sampeannya kalau nggak berubah dependen ya, dia kemungkinan masih bisa 8 tahun, tapi prosesnya pengajuannya sulit gitu loh. Tapi bisa gitu. Untuk 8 tahun dia sekolah, semuanya ya dia namanya anak itu kan selalu nempel sama orang tua, Mbak. Nah, selama sampean masih dijeng ya sudah, supaya nggak terjadi keributan ya tetaplah dijeng dulu. Sampai urusannya dia kelar, sampai sampean menikah dengan dia, sampai dia ngajukan dependent visa. Baru itu sampean aman. Itu pun belum 7 tahun nanti apakah sampean dikasih permanen atau tidak. Nah, itu juga masih proses 7 tahun lagi hitungannya Hong Kong. Jadi nggak ada istilah visa baby itu nggak ada. Ya bayi itu lahir tetap di Hong Kong dan tetap dirawat, ya tetap dijaga dan mereka tutup mata. Artinya walaupun sampean punya anak, kemudian sampean bekerja apa namanya yang CC ibaratnya kayak gitu kan pemerintah nggak ada masalah, tapi kalau tahu dia nggak anaknya itu nggak di sekolahin nggak dirawat, pemerintah tahu ya diambil sama pemerintah. Kalau Hong Kong itu bayi lahir itu sesuatu yang penting Mbak, bukan kayak di Indonesia orang tuanya nggak bisa memberikannya ya negara ngambil. Itu bedanya Hong Kong. Jadi sementara waktu ya sudah nunggu saja sampai urusan suami calon pak pacar sampean ini kelar semua beres, kan seperti Iya itu. mas.
Oh berarti itu tapi nanti kan aku udah 4 tahun nih belum pulang ya sama dia ini beratnya. Terus aku harus pulang ke Indo nggak? Nggak kan ya Mas ya? Nggak usah, Atau gimana? selama bisa samen Oh, belum putus itu kan masih hidup, ya udah di Hongkong terus, oh, nggak ada masalah. nggak perlu jutgeng ya? Ya kalau jutgeng tetap Mbak, nanti kan Oh, 1 tahun sekali itu ada jutgeng. Iya, visa itu katanya kan visa gini, singkat. visa itu kan 2 tahun, tapi setiap 1 tahun sampean harus keluar. Jadi seperti itu ceritanya, nggak usah Oh bingung. berarti nanti finish aku jutgeng dulu kak. Bahasanya nggak harus pulang ke Indo kalau ke Omun gitu kan bisa ya Mas ya? Enggak, kalau sampean finish ya di renew dulu. Ya dirinya dulu. Di renew Terus, sudah renew, nggak perlu oh, jutgeng, renew namanya. Nah setelah renew nanti kan 1 tahun baru sampean jutgeng. 1 tahun dari renew nanti dia ngasih. Dia nanti ngasih apa namanya keterangannya di renew tadi gitu, bahwa setiap tahun 1 kali 1 tahun setelah kedatangan sampean di Hong Kong, kalau sampean misalnya nggak pulang ya berarti refreshnya itu pas renew itu, begitu visa turun. Nah 1 tahun dari visa turun itu pasti, kalau paspor sampean masih hidup 1 tahun itu pasti juking gitu ceritanya Mbak. Jadi sekarang itu posisinya sampean masih kungian DC, ya sudah. Supaya mengamankan posisi. Nah, perkara pekerjaan dan apapun kan sampean sing garansi wis majikane sampean, yaitu pacare sampean. ya udah Mas. Gak usah khawatir. Nah, kalau sampean berharap, sekali lagi aku bilang, kalau sampean berharap harus KTP, tunggu urusan dia kelar. Makanya Iya jangan Mas. jangan sering ribut. Iya Mas. Iya, makanya saya ngomong, ini posisi Samen itu sudah sangat terjepit. Samen punya Iya loh anak, Mas. ya sebenarnya Makanya dengerin bingung. saya ngomong. Posisi Samen sudah punya anak. Samen dijeng sama pacare Samen. Posisi dia belum cerai. Ini posisi sulit buat sampean. Makanya jangan sering ribut. Ya kan? Ya Iya Mas. gimana nggak ribut, menurut saya gimana nggak ribut kalau sampean nggak dikasih kebutuhan susu dan makan dan semuanya, sampean dewe misalnya nggak kerja atau apapun, ya pastinya kan mumet. Tapi bagaimanapun sampean masih digantung sama dia. Nah, kalau masih digantung itu yang dangerous, tiba-tiba diputus, dia nggak ngereken sampean punya baby, nah punya anak, nah terus diapain? Apa mau sampean bawa ke paper, kan ndak asik kalau udah kayak gitu loh. Ya jadi hindari konflik, sekali lagi hindari konflik. Kalau sampean bisa menghindari konflik, ya mudah-mudahan kalau urusannya dia kelar kan tinggal nikah. Karena cerai Iya di Mas. Hongkong nggak segampang kayak cerai di Indonesia. Cerai Indonesia bisa putus bayar pengacara, walaupun pasangan kita nggak mau cerai, 3 kali sidang tetap nggak mau cerai, dimediasi, habis itu semuanya sidang terus, akhirnya ya bisa putus, itu tetap putus. Tapi kalau Hongkong tidak begitu, dua Gimana belah itu Mas kok di Hongkong? dua belah pihak harus deal. Oh, Dan bercerai itu syaratnya harus 2 tahun sudah tidak serumah. Ada mereka bisa membuktikan selama 2 tahun tidak tidak dalam satu rumah, terus tidak ada bukti bahwa tidak diberikan uang, apalagi kalau sudah punya anak. Nah anaknya itu masih kecantol sama bapaknya sampai usianya dia 18, 17, 18. Jadi si bapak wajib memberikan makan dan nafkah buat anak tersebut walaupun cerai. Nah kalau anaknya nggak nerima, ibunya nuntut, bisa penjara itu Mbak. Makanya nggak gampang. Makanya orang Hongkong nggak memutuskan cepat menikah. Beda sama Indonesia, pacaran dulu, bahkan mereka punya anak dulu baru mereka menikah, ada. Di sini beda negaranya sama di negara kita. ya Allah ya.
Jadi seperti itu Mbak. Jadi makanya sampean sekali lagi ya lebih tenang saja, lebih fokus bagaimana caranya memenuhi kebutuhannya anak. Terus kalau sampean kerja ya sampean kerja, jangan diisi dengan ribut. Kalau ribut nanti begitu visanya diputus, nah sampean yang mendasi itu. Dan nanti anak itu juga sekolah, sampean juga nganter sampai 8 tahun. Saya ada pengalaman soalnya. Jadi dia punya anak di Hong Kong dan posisinya juga Bung Yan JJ. Itu posisinya kalau aku. Sampai sekarang anaknya umur 8 tahun, bahkan 10 tahun anaknya. Kalau nggak salah. Dan dia dapat karena ibunya sekarang berstatusnya paper karena anaknya lahir di Hong Kong. Anak lahir di Hong Kong, pemerintah memberikan status dia jadi pelajar. Nah, ibunya Bung Yan JJ loh ya. Tapi itu bisa. Itu bisa. Jadi ketika nanti dia sekolah membutuhkan orang yang punya KTP permanen atau residen sebagai penjamin. Karena ibunya ibaratnya statusnya Yani Kung Yan kan kayak gitu. Jadi dia butuh penjamin yang permanen. Ya kalau bapaknya mau ya nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya Mbak. Wis, sampean mau tanya apa lagi? Itu kalau seandainya diajak cuti gitu apa ya bisa Mas itu Mas? Pulang ya bisa. Dia punya paspor bisa. Dia paspor apa? Hong Kong apa paspor Indonesia? Hong Kong. Oh, dia paspor Hong Kong berarti sampai nanti bayar 500.000 atau 300.000 kalau nggak salah. Karena statusnya dia jadi jatuhnya turis. Sampean boleh sampean bawa pulang ke Indonesia. Gitu. Nggak ada jadi soal karena dia sudah ada paspornya. Kalau sudah ada paspornya mau bayi umur berapapun dibawa pergi kemana aja nggak masalah. Yang penting ada maknya, nggak mungkin kan bayinya berangkat sendiri. Iya. Boleh dibawa pulang Indonesia boleh. Bawa balik lagi ke sini juga boleh kan paspornya Hong Kong. Siap, ada pertanyaan apa lagi Mbak kira-kira yang butuh kita diskusikan? Bayinya umur berapa Mbak? Sekarang udah mau 1 tahun loh Mas. Bagus. Baguslah, mantep, dirawat dengan baik dan benar. Ya karena mertua juga sayangnya Pol Mas, mana anak cucu satu-satunya kan, perempuan cantik, makanya juga semua kan bingung gitu, posisinya menjepit semua. Nggak ada yang perlu dibingungkan Mbak. Karena yang pertama itu sudah lahir dan itu buah cinta sampean dengan pasangan satu ya kan. Apapun ceritanya pasangan sampean kalau belum menyelesaikan urusan ya sudah. Ya sekali lagi sampean sudah berani mengambil resiko hamil dan punya anak dari pasangan yang belum selesai, belum kelar dengan urusan keluarganya, ya bersabar. Sampean diskusinya sama saya kan baru hari ini. Nggak mungkin. Sebenarnya aku tuh udah lama pengen ngobrol gitu, tapi kok masih bingung mulai dari mana ngomongnya gitu. Karena aku belum finish juga gitu pikirku kan. Nunggu sambil finish dulu lah gitu kan pikirnya. Untuk berbicara dan diskusi sesuatu sama saya itu nggak bersyarat Mbak. Nggak ada syaratnya. Syaratnya cuma satu, aku cuman tolong jangan disebutkan nama dan identitas siapapun. Syaratnya cuma itu aja kalau ngomong sama saya. Nggak ada disuruh bayar. Cuman ya karena kadang-kadang kita itu ngajak ngomong seseorang atau orang lain yang belum tentu pemahamannya terhadap situasi dan keadaan. Jatuhnya akan membagongkan. Sampainya malah jadi bingung. Iya loh Mas, kalau curhat sama yang tahu gini kan enak gitu loh Mas. Kalau sama teman kadang cuma gini sharing sedikit ya, teman juga cuma 1-2 gitu yang tak percaya gitu tau Mas. Aku orangnya agak privasi gitu, nggak semua aku ceritain gitu kan. Makanya pengen
cerita sama siapa kan, sedangkan mertua juga ibaratnya ya gimana enaknya kan, kayak dia juga ya udah pasrah sih, maksudnya terserah kamu pengennya gimana, kamu cari jalan gimana, kamu cari tahu gitu enaknya, karena aku belum selesai gitu kan. Ya. Aku tuh juga nggak tahu, kata dia gitu. Nanti kalau pacar sampean nggak bisa ngejeng karena mertuanya sayang, itu juga bisa jadi ngejeng sampean. Yang penting visanya tetap hidup. Iya mas. Jadi visa itu harus hidup, sampean itu harus hidup visanya. Karena visa sampean mati, maka anak sampean ikut. Karena di Hongkong ini visa anak itu tergantung emaknya. Dari garis ibu, bukan dari garis bapak. Saya kemarin kan ada yang menikah. Kalau yang kemarin itu ceritanya dia itu melihara orang tuanya, ngasuh, jadi jaga Cukuloyanka, orang tuanya 2 meninggal, terus dia punya anak laki-laki terakhir. Nah, anaknya itu ya, mohon maaf sorry to say ya, anaknya agak bagaimana seperti apa dan sudah tua dan perjaka tua gitu. Lah terus cece-nya disuruh nikah sama anaknya yang terakhir. Dan posisi dia hamil. Posisi overstay karena sudah meninggal orang tuanya 2. Dan mau dijeng sama anaknya yang laki-laki itu kan ya kerja. Posisinya sudah hamil 6 bulan. Jadi nggak bisa dijeng. Akhirnya dinikahi. Nikah, saya ngurus surat nikahnya semuanya sama saya, nikah. Terus akhirnya setelah dia melahirkan 2 bulan itu di rumah sakit posisi overstay. Nah posisi overstay ya kan, terus akhirnya sudah dikasih imigrasi 2 bulan untuk ngelahirin anak di Hongkong. Setelah ngelahirin anak di Hongkong 2 bulan dia harus keluar, nunggu visa di Indonesia. Karena ada anaknya, terus akhirnya visa keluar 6 bulan. Itu kejadian dan sekarang sudah visanya udah turun, dia udah di Hongkong. Udah sama suaminya, udah posisi aman. Itu karena suaminya kan memang menginginkan, dan waktu minta sertifikat akte lahir di Admiralty itu teriak-teriak. Aku sampai seperti ini. Ini anak saya, kenapa nggak dikasih? Dijelaskan berkali-kali bahwa dia ngikut visa ibunya. Iya, tapi kan ini hasil saya sama istri saya dan saya menikah. Oh tidak bisa, dia bilang kayak gitu. Karena proses dependent visamu belum keluar. Visa istrimu belum keluar jadi istrimu yang sah. Suruh pulang. Itu 6 bulan, Mbak. Nunggu di Indonesia sekitar 4 bulanan. Aku lama juga proses anak itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah selesai. Udah jadi satu. Nanti tinggal tak foto aja. Saya mau foto sama mereka lagi. Bayinya udah gede. Alhamdulillah ya mas. Pokoknya kalau misalnya calon pacar masih marah, ribut dan semuanya, andalan sampean yang mertua yang ngejeng. Iya mas. Iya dong. Nah ini kan backup, kan saya nggak ngerti juga kan kondisi lebih dalam sampean nih. Iya, sih mas. Iya aku nggak mau cerita terlalu banyak gitu kan, rumit gitu loh mas kadang kan kalau mikir. Makanya kan kadang mertua baik banget, sayang banget sama aku sama anakku, selalu khawatir gitu loh mas, mereka itu gimana, kayak mana, kayak gitu kan. Mertua aku baik banget gitu, jadi aku tuh nggak mau banyak cerita, nggak pernah cerita gitu loh mas aku masalah suamiku apa kayak mana, biar suamiku sendiri cerita masalah dia pribadi sama bapak ibunya gitu loh. Aku tuh nggak pernah cerita apapun gitu. Yang penting niatnya ngurusin cucunya, ngurusin anakku gitu, baik, sehat gitu, dia juga udah senang gitu. Siap, jadi kayak gitu ya. Jadi ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Cukup? Ya udah gitu aja mas, nanti kalau ada apa-apa aku telepon lagi lah.
ya Mas Siap, ya. siap, 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 siap. Oke. Oke, makasih Ye, sehat banyak selalu Mbak Mas. Eo. Iya, iya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke guys. Ya, apapun itu ceritanya, saya sebagai manusia, ya komentar apapun sampean boleh semuanya teman-teman. Tapi saya berharap bahwa setiap manusia pasti ada hal yang nggak baiknya, tapi juga ada hal yang baiknya. Saya cuman berharap teman-teman menyikapi cerita ini itu secara dewasa ya, secara bijaksana. Ya, apapun yang dialami orang lain ya sudah, itu kan biarkan orang lain. Kita berdoa saja agar orang lain tersebut tidak terlalu susah. Tugas kita hanya menghormati setiap keputusan yang diambil oleh teman-teman dan orang kita. Tak perlu kita menjudge, menghakimi, bahkan mengolok-olok. Saya rasa seperti itu aja sih dari saya. Belum ngopi, rodok perje-perje, mari ngising. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.